إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل شعراني عارف خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ إمام زين الدين المالباري سيد بكر بن محمد شتى المغربي سيد الإمام شيخ محمد الفضلي سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وبأهل سندنا المتصل إليهم خصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كفاية الأتقياء. وسئل الشافعي رضي الله عنه عن مسألة فسكت فقيل له ألا تجيب رحمك الله فقال hatta aral fadla bi sukuti au fi jawabi. Panzur fi muraqabatihi lilisanihi ma'a annahu asyaddul a'da'i tasallutan 'alal fuqaha'i wa a'saha 'ala dabti wal qahri. Wa su'ila Syafi'i radhiyallahu anhu, dan ditanya orang Imam Syafi'i radhiyallahu an mas'alatin, dari satu masalah. Imam Syafi'i ditakuni orang satu masalah, namun pasakata Imam Syafi'i beliau kada menjawab, diam dulu.
kada spontan menjawab kada, tapi justru Sidin diam dulu. Faqila lahu, lalu ditanya orang, lahu bagi Imam Syafi'i, ala tujibu, kenapa tidak menjawab? Ala tujibu, kenapa sampian tidak menjawab? Rahimakallah, semoga Allah merahmati sampian. Faqala, kemudian Imam Syafi'i menjawab, hatta ara, sehingga aku melihat al-fadla, yang lebih utama, fi sukuti, dalam diamku, au fi jawabi, atau dalam menjawabku. Maksudnya, Imam Syafi'i seseorang yang sangat alim, seseorang yang ilmunya melautan, tapi Sidin ditakuni orang masalah kada serta merta menjawab, padahal Sidin tahu jawabannya. Sidin tahu jawabannya. Lalu ditakuni orang, kenapa pian kada jawab? Karena kada mungkin kada bisa menjawab. Kada mungkin. Lalu Sidin menjawab. Ujar Sidin, aku memikirkan dulu. Bukan memikirkan jawaban, tapi memikirkan ini lebih baik ku jawabkah atau kada. Coba, saking Imam Syafi'i apik, ngarannya benar, bahasa kita apik menjaga lidah, apik dalam menjaga kehormatan ilmu, menjaga kehormatan ilmu. Ada kesamaan dari guru beliau yaitu Imam Malik radhiyallahu an, sama benar. Imam Malik ditakuni sekian puluh masalah, tapi Sidin kada semua masalah dijawab habis, kada. Tetapi hanya sepertiga masalah aja nang Sidin jawab. Kenapa? Karena memikirkan, baik menjawabkah, baik kada. Kalau lebih baik dijawab, ya dijawab. Lebih baik kada, kada. Nah ini nang kita kada kawa menjangkau pemikiran kita. Karena kita hanya berpikir kalau soal ilmu mana nang kada baiknya. Ini kan masalah ilmu. Orang bertakon ilmu, masa mana nang kada bagusnya? Iya, karena kita kekurangan pengetahuan. Karena kita kepindikan dalam berpikir. Coba orang bertakon, umpama masalah riba, kita serta-merta aja menjawab begini. Imam Syafi'i, ini baik ku jawabkah, baik kadakah? Sekilas, apa salahnya lamun dijawab? Apa salahnya lamun dijawab? Karena orang bertanya, jawab akad. Kali lagi, itulah kepindikan pemikiran kita. Itulah menunjukkan bahwa
pemikiran mereka jauh dari pemikiran orang-orang banyak dan keapikan mereka dalam menghargai ilmu. Karena kalau orang benar betakun sebuah masalah, kemudian masalah itu tidak layak bagi dirinya. Tidak layak bagi dirinya. Kenapa tidak layak? Karena nang ditakunakan ini bukan profesinya, bukan gawiannya. Karena nang ditanyakan ini jauh daripada dirinya sendiri. Taruhlah orang sekolah SMP bertanya pertanyaan orang kuliah. Paham, Bi? Orang sekolahnya SMP, tapi pertanyaannya pertanyaan orang kuliah. Itu ngarannya kade cucuk lawan dirinya nang ditanyakan. Cucuk. Boleh jadi orang nang bertanya ini sesuai, tetapi jawabannya kalau dijawab ini kada bagus benar, akan menjadi ihanatan lil ilmi, menghina lawan ilmu. Kenapa menghina lawan ilmu? Karena inya kada makai. Satu. Nang kedua, diulahnya alat untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Dijualnya juga pulang. Paham lah? Rahmat. Contoh, orang betakon hukum ini memakan bangkai ayam ini nang hanyar mati boleh kada? Kita jawab, kita serta-merta aja haram. Mungkin bagi Imam Syafi'i kada. Ini orang memakai kada dulu. Makai kada dulu. Kalau kita padahal kan kada memakai, ini sama aja benar menghina ilmu. Paham lah? Sama aja menghina ilmu. Ya sudah, dosa dipadahal, kada dipakainya juga. Kenapa? Karena rahmatai, orang bertanya itu macam-macam. Ada yang memang kada tahu, bilanya tahu memakai. Ada orang betakun hanya sekedar tahu, mungkin kada memakai karena kada cocok lawan dirinya. Orang bisa aja bertanya tapi sebagai pembanding. Betakun juga tapi sebagai pembanding. Kayaknya kada memakai kada, hanya membanding dengan jawaban si guru si A. Kena kalau ada guru si A itu pulang dibanding-bandingnya, oh hebat banget ini. Dah. Orang yang bertanya itu kadang-kadang hanya untuk menguji seberapa jauh garang kedalaman keluasan ilmu guru ini. Maka oleh karena itu ini harus cermat. Harus cermat. Pertanyaan ini apa garang dulu. Ini jangan-jangan arahnya ini. Itu harus punya basirah. Harus ketajaman berpikir, ketajaman mata hati. Oh ini orang kedusah dijawab. Kenapa? Karena jawabanku ini hanya dibanding-bandingnya, malah bisa dibenturkannya dengan jawaban ulama lain. Lalu ini orang bertanya hanya untuk membanding, mengarahkan untuk mengadu domba. Sama gini mengadu domba. Mengadu domba guru si A dengan guru si B. Ujar guru si A, guru A hukumnya haram. Ujar guru si B, kada. Mengadu domba. Ini zamannya zaman fitnah. Zaman fitnah. Sekelas Imam Syafi'i, di zaman Imam Syafi'i, Sidin sangat apik, kada langsung menjawab. Justru berpikir dulu, apa manfaatnya bila ku jawab? Mana yang lebih baik, faedahnya ku jawab atau kada?
Nah, nah, berarti sikap Imam Syafi'i ini menunjukkan panzur fi muraqabatihi li lisanihi ma'a annahu asyaddul a'da'i tasallutan 'alal fuqaha'i. Panzur, coba kamu lihat dan pikirkan fi muraqabatihi li lisanihi, pada berhati-hatinya Imam Syafi'i li lisanihi, terhadap lidahnya. Asal makna muraqabah maintai, mundi arti maintai kamu ada paham? Ada paham? Coba lihat, saking Imam Syafi'i itu muraqabah lidah dalam pengertian menjaga lidah. Menjaga lidah ma'a annahu asyaddul a'da. Padahal bahwasanya lidah itu paling berat anggota tasallutan, dikuasai atau menguasai alal fuqaha, atas orang-orang ahli fikih. Orang ahli fikih biasanya rahmatai pintar pandir, itu ahli fikih. Pintar berdebat, pintar berbahsul masail, pintar. Itu biasanya. Tapi Imam Syafi'i dalam hal ini sidin kada mau sidin menjaga lidah ini. Artinya apa? Satu, kalau beliau serta-merta menjawab, ternyata orang beliau jelaskan itu dia manfaatkan untuk tafakhur, dia gunakan untuk bermegah-megah kepada orang lain, maka Imam Syafi'i salah benar. Bahasa kita sama aja menyangui modal itu dibawa untuk baagak. Ini orang bertakon masalah lawan kita, lalu kita jawab. Dengan jawaban kita itu inya bermodal ngarannya, bermodal untuk baagak di lain. Enggak, boni kamu dapatnya, aku aja dapat masalah ini. Padahal ini kita nang memadahkan. Maka ini yang memadahkan ini ngarannya membantui atas sebuah kesalahan. Maksiat lah, maksiat. Karena hadisnya jelas kada rahmat. Man a'ana ala maksiatin walau bisyitri kalimatin fahuwa syarikun lahu fil ismi. Orang yang membantu kemaksiatan walau hanya sebaris kalimat, maka dia bersyirikat dalam dosanya. Salah kada? Salah. Makanya apik dulu. Ini aku menjawabnya apa garang dulu. Ayo, Imam Syafi'i saking menjaga lidah apik banget, jangan sampai tersalah. Jangan sampai tersalah. Padahal ulama-ulama fikih apalagi zaman sekarang itu sudah mereka tasallutan, menguasai alal fuqaha. Lidah ini menguasai atas orang-orang ahli fikih. Lihat aja orang ahli pandir kada. Kalau ahli fikih itu pasti ahli pandir mana.
Lalu jadi sebuah kata bijak lawan kita ini. Tidak semua masalah harus kita jawab. Itu aja. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Kata. Kada semua pertanyaan harus kita jawab. Orang mau menyambat kita kada dapat, kada jadi masalah. Orang mau menyambat kita kada menguasai sebuah ilmu, itu juga kada jadi masalah. Bahkan kalau orang menyambat kita kada alim pun kada jadi masalah. Kenapa? Nang lewat juga sudah dipadahkan qaulu la adri nisful ilmi. Baucap aku kada tahu itu separuh ilmu. Jangan diulah-ulah jawaban, atau jawaban itu benar tapi diulah orang dengan cara yang tidak benar. Ini mana cerita tentang Imam Syafi'i, berarti menggambarkan Imam Syafi'i itu orangnya dengan lidah ini hati-hati. Hati-hati dengan lidah, sekalipun yang dibicarakan itu adalah ilmu. Sekalipun yang dibicarakan itu adalah ilmu. Supaya apa? Kalau tak salah memandir ilmu itu, tak salah tempatnya, tak salah orangnya, tak salah keadaannya. Makanya bahasa dalam ilmu balaghah benar. Apabila orang menyampaikan sesuatu, ini yang disebut orang ini fasih. Orang ini tahu dalam 4 hal. 1, bagaimana dia menyampaikan. 2, kepada siapa dia menyampaikan. 3, waktunya. Sudah waktunya kah dia menyampaikan. 4, di mana tempatnya dia menyampaikan. Inilah yang disebut orang fasih, orang nang mengerti permasalahan. Jangan asal jawab, lihat dulu orangnya. Orangnya Pak, ya oke. 2, tempatnya di mana garangnya betakon gini. Ya, 3, waktunya kapan dia bertanya. Oh keadaannya ke ini, waktunya ke ininya bertanya. Nang keempat, bila sudah pas, hanya kita berpikir benar, kayak apa cara menjawabnya. Paham ya? 4 mengatakan ini, apabila menyampaikan sesuatu harus 4 itu nang diperhatikan. Ya kayaknya kita benar lawan guru, aja perhatikan ini. Oh aku dah nyampaikan ke guru aja nih nang pas ya. Tempatnya di mana nyampaikan? Apa harus di jalanan bepadah lawan guru? Hati kan. Nang kedua, waktunya. Waktunya nang pas pabila garang bepadah. Nang keempat, hanya caranya kayak apa bepadah. Bila 4 macam ini kita perhatikan, kita jadi orang fasih ngarannya, mengerti permasalahan ngarannya. Bila kada ketahuan, oh ini kada bisa, ini baturan ini kada bisa. Walaupun kebaikan, apa coba? Ikam gini aja benar. Ikam jadi kaum. Kaum ini kan otomatis di bawah komando pengurus masjid. Ikam harus bisa. Jangan mentang-mentang kaum, aku di masjid juga, aku harus menggawi ini di masjid dengan inisiatif sendiri, kada bisa ngarannya benar. Inya kada sadar diri, kada ngerti ngarannya. Oh aku ini ada inisiatif,
inisiatif dianu pandirakan lawan pengurus masjid. Apabila aku berpandir, waktunya apabila, tempatnya di mana, kemudian cara menyampaikannya kayak apa. Belak disampaikan, tempatnya pas, waktunya pas, cara menyampaikannya pas, bilainya pas, pengurus masjid pasti dokong benar. Tapi bila ikam situ sinija, dah pengurus masjid di belakangi, walaupun gawian itu bagus, bermasalah. Paham nih? Bermasalah. Bahasa hikmahnya benar, tidak semua kebaikan menjadi baik. Tidak semua kebaikan menjadi sebuah kebaikan. Kebaikan apabila disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka dia akan menjadi sebuah keburukan. Maka jadilah orang nang pasih. Sebagai guru, jadilah orang nang pasih. Harus bisa. Oh ini yang bertakun si Fulan, tahu dulu. Oh dah, ini jawab kada, jawab kada. Kalau harus kada jawab, bagusnya kayak apa? Oh harus gini, harus gini. Makanya jangan serta merta, mikir dulu ini. Mikir dulu. Wa a'saha ala dabti wal kahri, dan wa a'saha ala dabti wal kahri, dan paling susahnya lidah itu atas diatur dan dipaksa. Lidah ini kadang-kadang sulit diatur, sulit dipaksa. Kenapa? Hendak berpandir aja, langsung hendak menjawab aja. Itu lidah kita. Jadi bahasanya penguasaan lidah. Pengintaian, pemeliharaan terhadap lidah. Ini sulit. Ini sulit. Paling aqsa. Paling sulitnya mengatur dan memaksa. Wa bihi yastabinu annahu la yatakallamu wa la yaskutu illa linailil fadli wa talabis sawabi. Wa bihi, dengannya, dengan penjelasan ini, dengan sikap Imam Syafi'i ini, dikembalikan damirnya. Wa bihi, dan dengan sikap Imam Syafi'i itu yastabinu, nampaklah, nyatalah, annahu, bahwasanya Imam Syafi'i kana layatakallamu, adalah beliau layatakallamu, kada bapandir, kada berkata-kata, wala yaskutu, dan tidak berdiam, illa kecuali linailil fadli wa talabis sawab, untuk mendapatkan yang utama dan untuk mendapatkan pahala. Oh, dengan sikap Imam Syafi'i yang itu tuh, maka akan menjadi jelaslah bahwa ternyata Imam Syafi'i orang nang kada bapandir, kecuali pandiran ini memang yang lebih afdal. Pandiran ini nang membawa keutamaan. Pandiran ini membawa pahala. Bila kada, kada. Habis. Wa qala Ahmad bin Yahya ibnil Waziri, berkata Imam Ahmad bin Yahya bin Wazir, ujar beliau, kharaja Syafi'i, keluar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yauman, suatu hari,
min suqil qanadili, dari pasar lampu. Min suqil qanadili, dari pasar lampu. Imam Syafi'i ke pasar. Jangan dikira di rumah aja salah, ke pasar sidinlah. Rasulullah aja ke pasar mau. Imam Syafi'i ke pasar. Ke pasar apa? Pasar Qanadil. Orang berjual lampu-lampu. Lalu keluar dari pasar lampu. Fatabi'nahu. Kemudian kami iringi akan Imam Syafi'i. Faiza, tiba-tiba rajulun, ada seorang laki-laki, yusabbihu ala rajulin min ahlil ilmi, membodohkan atas seorang laki-laki daripada ahli ilmu. Tiba Imam Syafi'i mendengar benar seorang laki-laki menyambati kada bagus, membodoh-bodohkan orang alim. Bah, si anu tuh alim tapi bungul banget, begini. Oh, itu si alim bungul banget tapi kini. Mendengar Imam Syafi'i ucapan itu. Paltapata. Kemudian beliau berpaling. Paltafa asy-Syafi'iyyu ilaina, lalu berpalinglah Imam Syafi'i kepada kami, waqala, dan berkata. Jadi Imam Syafi'i, nazihu asma'akum an istima'il khana. Nazihu asma'akum. Bersihkan, sucikan pendengaran kalian. Bersihkan, sucikan pendengaran kalian, an istima'il khana, daripada mendengar yang kotor. Bahasa kita ringannya, tutup telinga, jangan sampai mendengar ucapan itu nah. Kama tunazzihuna alsinatakum, kama sebagaimana tunazzihuna alsinatakum, membersihkan, mensucikan oleh kalian akan lidah-lidah kalian, anin nutqi bihi, daripada mengucap yang kotor. Seperti kalian mengucap yang kotor dijaga, demikian juga telinga kalian jagalah, jangan sampai mendengar yang kotor, yang jelek-jelek. Fa innal mustami'a syarikul qail. Fa innal mustami'a, maka bahwa orang yang mendengar, syarikul qaili, berserikat dosanya dengan orang yang mengucap. Nang mendengar itu sama dosanya lawan nang mengucap. Wa innas sabiha, dan bahwa orang yang membodohkan, mencelakah, menampalakkah, apakah liyanzur ila akhbasi syai'in fi ina'ihi, hendaklah dia memandang kepada yang paling buruk sesuatu di dalam wadahnya. Coba orang nang ketujuh menyumpahi orang, mencela orang, menjilikakan orang. Coba pandang kepada sesuatu nang paling buruk, nang paling kada baik di wadahnya. Coba kita lihat di piring kita aja nah.
lamun di piring kita itu ada tahi ayam aja sudah. Ada tahi ayam. Ini tahi ayam. Payahrisu ayyab rugahu min awiyatikum. Maka dia akan memperhatikan. Payahrisu, maka dia akan memperhatikan, menyungguhi ayyub rigaha, mengusungkan wadah itu, mengusungkan kotoran itu fi awiyatikum, di wadahmu. Iyalah, tas kita kotor, kita buangilah. Kita akan mengosongkan tas kita dari kotoran itu. Panci riget, gam buangi rigetnya lah, gam buang, gam jagalah panci ini supaya jangan diriget, ya. Nah, walau ruddat kalimatus sapihi la sa'ida raduha. Walau ruddat, jikalau bisa ditolak kalimatus sapih, kalimat orang yang membodoh-bodohi ini, la sa'ida raduha, niscaya beruntung orang yang menolaknya. Lamun orang nih jilik-jilik, kotor-kotor, membodohkan, ada nang menolak, melawan ucapan ini, kalah inya, itu untung, bagus. Kama syakiya biha qailuha, sebagaimana celaka orang yang mengucap, yang membodoh-bodohkan, orang yang mengucap, mencela dan mengotorkan. Apa maksudnya? Artinya Imam Syafi'i itu orang yang menjaga lisan, orang yang menjaga pendengaran. Kata akan ada di lidah ini terucap nang kotor. Kada akan ada menjaga telinga ini mendengar nang kada bagus. Tasawuf lah, tasawuf. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kataba hakimun ila hakimin, menulis surat seorang hakim kepada seorang hakim. Apa hakim di sini? Bedai salah, bedai hakimun dengan hakimun. Ya lagi perhatikan, bedakan kalimat hakimun. Ini hakimun lah. Perhatikan, lihati. Hakimun pakai ya, sigat mubalaghah. Itu sigat mubalaghah isim fa'il. Lawan hakimun, apa bedanya? Kalau hakimun, hakama yahkumu hukman bahwa hakimun, artinya seorang hakim, seorang hakim yang memutuskan perkara, baik hakim pengadilan agama ataupun hakim pengadilan umum, itu pakai alif. Hakama yahkumu hukman fahuwa hakimun. Nah, apabila hakimun didabit, bujur-bujur didabit hakimun ini, hakimun ini. Apabila hakimun itu dari fi'il madi, hakama yahkumu hikmatan. Lagi, hakama yahkumu hikmatan, bahwa hakimun. Bahwa hakimun. Apa artinya? Orang ahli hikmah.
orang yang ahli hikmah. Kadang diartii orang yang bijaksana. Di dalam Quran, coba lihat, di dalam Quran ada surah Luqman. Surah Luqman. Nah, Luqman ini seorang nang pintar dan bijak. Seorang yu'tihi al-hikmata. Allah memberi dia hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa may yu'tal hikmata, orang yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsiran, berarti dia diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Orang yang ahli hikmah adalah Luqman. Maka Luqman itu disebut Al-Hakimu, bukan Al-Hakim, bukan. Tetapi Al-Hakimu, pakai ya. Pakai ya. Makanya di Quran, Solahai, di Quran itu kalau bahasa kita, orang alim itu Solahai banyak. Orang alim banyak, apalagi orang ini pesantren di mana-mana dan banyak ke luar negeri, orang alim banyak. Tapi di dalam Quran itu nangalih mencari dinai al-alimul hakimu. Pahamlah? Al-alimul hakim. Orang yang alim, yang hakim, ahli hikmah, bijaksana. Tungali. Kalau alimun itu biasa, tapi hakimun biasa, tapi hakimun orang yang ahli hikmah. Orang alim banyak nang kada ahli hikmah, banyak nang kada bijak. Maka kita ini disuruh benar menjadi al-alimul hakim. Orang pejabat, orang besar, mau camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, ataupun yang lain-lainnya, mereka disebut al-aziz. Para pembesar, para orang mulia, tapi jadilah al-azizul hakim. Orang nang besar tapi hakim, bijaksana, ahli hikmah. Itu ngalih. Kenapa? Ini supaya kita paham tertentu bagi Allah. Karena Tuhan Al-Alimul Hakim, Al-Azizul Hakim. Tuh. Lah, bisa-bisa membedakanlah Al-Hakimu lawan Al-Hakimu. Orang-orangnya aja benar dapat hikmah itu. Makanya kalimatnya wa may yu'tal hikmata, orang yang diberikan Allah ilmu hikmah, hebat. Sekelas Luqman ahli hikmah, maka digelarlah Luqman al-Hakim. Nah, sekarang Imam Syafi'i bercerita, orang cerdas, orang bijak mengirim surat kepada orang bijak. Seorang yang ahli hikmah mengirim surat kepada orang yang ahli hikmah. Ini sama pada hebat. Sama pada hebat. Apa isi suratnya? Isi suratnya, qad utita
ilman pala tudnis ilmaka bizulmati zunubi patabka fi zulmah yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim. Masya Allah. Qad utita ilman, sungguh engkau diberi ilmu. Ken bahasa kita kalau dibahasakan dinai, hei guru, pian ini sudah diberi ilmu, sampai ilmu ini, ilmu syaraf, ilmu nahwu, fiqh, tauhid, tasawuf, sampai ilmu hikmah. Kalau sudah kayak ini caranya, pala tudnis, jangan engkau kotori ilmu itu. Jangan engkau kotori ilmaka akan ilmumu bizulmati zunub, dengan kelamnya, dengan gelapnya dosa. Ilmumu jangan dikotori dengan gelapnya dosa. Kenapa? Kalau engkau mengotori ilmumu dengan gelapnya dosa. Dosa apa? Dosa zahir, dosa batin. Ilmumu kau kotori dengan iri dengki. Ilmumu kau kotori dengan takabur. Ilmumu kau kotori dengan bangga diri. Ilmumu kau kotori dengan menjual ilmu. Ilmumu kau kotori dengan akhlak yang buruk. Patabqa, maka tetaplah engkau, maka kekallah engkau bizulmati, di dalam gelap, yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim, pada hari yang berjalan orang-orang yang berilmu dengan cahaya ilmu mereka. Coba salah. Dalam kitab Risalatul Mu'awwalah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya berbuat. Artinya kita berbuat sesuai dengan ilmu. Ujar ilmu rukuk, rukuk. Ujar ilmu sujud, sujud. Ujar ilmu kini, kini. Itu orang berilmu. Ilmu itu adalah imamnya berpikir. Orang berpikir harus sesuai dengan kaidah keilmuan. Orang berbuat harus sesuai dengan kaidah keilmuan. Maka ketika orang berkata, berpikir, berbuat tidak sesuai dengan kaidah keilmuan, berarti dia sudah mengotori ilmunya. Ikam sudah tahu aja melandau itu hukumnya haram dengan sengaja. Lalu ikam melandau dengan sengaja, berarti engkau mengotori ilmu. Ngotori ilmu. Sudah tahu aja ini kada boleh. Berjamaah ini hukumnya kayak ini, sunat muakkad, fardu kifayah, bahkan syarat sahnya sembahyang, syarat diterimanya sembahyang menurut sebagian mazhab. Lalu kulir berjamaah, berarti engkau mengotori ilmu. Sama dengan mengotori ilmu. Zalimlah, zalim kau. Kesucian ilmu dikotori.
kesucian ilmu dikotori. Sudah tahu aja ujar ilmu, melakukan ini, memakan ini haram. Lalu digawi, engkau sudah mengotori ilmu. Zalim. Bermanfaatkah ilmu itu? Tidak. Apakah ilmu itu menjadi imamnya dalam kehidupan? Berarti kada. Apakah ilmu itu menjadi penerangnya di dalam bersikap, berpikir dan berkata? Tidak. Di dunia aja benar kayak itu. Maka di akhirat pun dia tidak akan dapat nur. Di akhirat pun dia dalam keadaan gelap, dalam keadaan sesat. Fatabqa bizulmah. Kekallah engkau dalam kegelapan. Yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim. Pada hari berjalan orang yang ahli ilmu dengan nur mereka. Coba lihat, orang ahli ilmu itu benar berjalan dengan nur ilmu mereka. Makanya tadi berkata, bersikap, berbuat, berpikir sesuai dengan kaidah ilmu. Berarti dia berjalan dengan nur ilmu. Nur ilmu. Ketika kita kada kayak itu, berarti kita berjalan di dalam kegelapan. Apa bedanya dengan orang jahilun? Bukan beda lagi, lebih bodoh daripada orang jahil. Orang jahil gelap karena dia tidak dapat lampu. Paham? Ini bang, gelap, inya berisi lampu, tapi lampu dibuangnya, bakadep, bungul pada orang jahil. Ngatakan. Ini orang hikmah nang paham ini nih. Fikih kada menjelaskan ke ini benar. Ini orang ahli hikmah. Oh dihalusi, benar. Maka berjalanlah dalam kehidupan ini dengan nur ilmu. Apa kita berjalan dalam hidup? Hidup ini berjalan dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan sikap, dengan berpikir. Berarti berpikir, bertutur, bersikap dan berbuatlah sesuai dengan nur ilmu. Itulah al-hakimu. Paham Rahmat? Paham? Masya Allah. Ternyata kayak ini Imam Syafi'i. Kada cukup dinaik dengan alimnya, kada cukup. Alim nang kayak apa aja kada cukup kecuali jadi al-hakimu. Kemudian wa amma zuhduhu radhiyallahu anhu faqad qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.